Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Pasti kita semua baik-baik saja. Puji Tuhan, mari kita persiapkan diri untuk masuk dalam ibadah keluarga. Tentu Bapak Ibu Saudara sudah siap untuk beribadah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita patut bersyukur di hadapan Tuhan Yesus Kepala Gereja, pemilik kehidupan ini yang tidak pernah tinggalkan kita. Situasi apapun, terlebih di situasi COVID-19 yang juga belum berakhir. Tetapi dalam suasana ini Bapak Ibu dan saya harus benar-benar harus mengandalkan Tuhan. Untuk itu biarlah ibadah ini menjadi berkat yang baik dan kita terus berpengharapan. Disilakan Bapak Ibu Saudara berdiri, kita sama bernyanyi Kidung Jemaat nomor 8, Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendaku puji Kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Betapa aku bahagia dan sukacita hatiku penuh. Ku yakin Kau memperhatikan semua yang ku mohon padamu. Berkelimpahan pemberianmu jauh melebihi perkiraanku. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami memuji dan memuliakan Engkau hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bersama keluarga di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa dan pembacaan firman di ibadah keluarga ini. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah semua jadiannya di dalam nama-Mu. Kasih karunia Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Disilakan sidang jemaat duduk kembali. Marilah Bapak Ibu Saudara kita persiapkan diri membaca Mazmur puji-pujian secara berbalasan sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Keajaiban dan kemurahan belaka akan
akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita sama bernyanyi Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hahartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai padamu, olehmu terungkapkan siapaku sesungguhnya. Sukacita yang bakal diungkapkan olehnya, kitab suci hartaku tak ternilai padamu. Marilah kita mempersiapkan diri masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan ini terambil dari kitab Yesaya pasal 40, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yesaya pasal 40, ayat 9 sampai dengan 11. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh melakukannya sepanjang hidup kami. Berfirmanlah. Haleluya. Amin. Disilakan sidang jemaat berdiri untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana dibacakan di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada orang-orang Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka menjadi upah jerih payahnya pada payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Disilakan sidang jemaat duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari dalam bacaan firman Tuhan ini terangkat satu tema, Allah Gembala yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara, bangsa Israel memahami Tuhan Allah itu sebagai gembala yang baik. Mereka percaya bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik ini sangat mengasihi mereka. Walaupun ada saat-saat tertentu di mana
Bangsa Israel itu ditegur dengan keras oleh para imam yang Tuhan percayakan sebagai gembala yang baik untuk melayani umat, karena mereka sering menyakiti hati Allah. Mereka menyakiti hati Allah, mereka menerima penghukuman, mereka diampuni lagi, mereka lakukan kesalahan lagi. Begitu terus menerus Bapak Ibu. Dan Tuhan tetap pada posisinya gembala yang baik. Jadi Bapak Ibu saudara, ini memperlihatkan bahwa gembala yang baik itu memang harus memiliki hati yang bersih. Hati yang tulus, hati yang bersih dalam melayani. Hati yang tulus dalam melayani. Hati yang menerima suka duka. Hidup berpelayanan, bergembalaan gitu ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam kitab Yehezkel pasal 31, Mazmur pasal 23, demikian juga dengan bacaan pasal 10 dan sampai pasal 11, ya khususnya dalam bacaan kita dikatakan, lihat itulah Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan, dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi coba dituntun dengan hati-hati, dilihat dengan penuh kasih sayang. Jadi kalau bacaan ini, gembala yang baik itu adalah gembala yang mengasihi domba-domba. Itu tuh gembala yang sudah siap memikul resiko pelayanan, resiko persekutuan, itu ya, resiko berkesaksian. Itu kita sudah harus siap. Oleh karena itu, gembala yang baik juga itu dia harus bisa menjaga kawanan domba yang dipercayakan kepadanya. Nah, Tuhan Yesus adalah gembala kita yang begitu luar biasa baiknya bagi kita. Harusnya benar-benar gembala yang identik sekarang itu para pendeta, penatua, diakan, pelayan sekolah minggu, pengurus pelkat gitu kan. Harus betul-betul bisa menjadi gembala yang baik bagi kawanan domba tuntunan yang mereka dipercayakan menuntun. Apalagi di situasi COVID-19 ini, haruslah seorang gembala mendampingi umat, mengingatkan umat tetap setia, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya, akan menghadapi kenyataan hidup. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, teruslah taat, teruslah setia, teruslah kuat berdoa, minta pertolongan dan campur tangan Tuhan. Teruslah meminta topangan Tuhan. Ya, teruslah bekerja untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa kita sangat membutuhkan dan mengharapkan Dia. Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan Yesus gembala yang baik ini tahu apa yang kita harapkan. Karena itu ya jangan jauh dari gembala yang baik itu. Nah, gembala yang baik dalam simbol para majelis jemaat kalau di GPIB, ya menuntunlah umat yang dipercayakan itu dengan penuh cinta kasih ya. Khotbah hari Minggu itu luar biasa. Itulah bagaimana Harum dan keluarganya dipersiapkan menjadi para imam, menjadi gembala bagi umatnya. Mereka betul-betul harus bertanggung jawab. Karena kalau tidak bertanggung jawab, kira-kira bagaimana ya? Umat juga harus mendapat penghiburan yang baik, kekuatan atas pergumulan dan duka cita yang mereka alami. Oleh karena itu, gembala yang baik yaitu Tuhan Yesus Kristus hanya meminta supaya para gembala-gembala yang mendampingi dia ini, para pendeta, penatua, diaken ini, jadilah
perlihatkanlah diri kita yang memiliki perilaku yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan damai sejahtera, yang benar-benar kita berperan secara terus-menerus sebagai seorang gembala yang akhirnya mampu berelasi secara baik, secara berhikmat kepada sesama kita, kepada Tuhan dan sesama, sekalipun seiman atau tidak seiman. Oleh karena itu ketika kita melihat firman Tuhan ini, khususnya di dalam dan melalui Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, kita juga diingatkan ya supaya sebagaimana firman dipercayakan kepada kita semua, terutama lagi kepada para penatua, diakan dan pendeta, ya jabarkanlah firman itu kepada para domba-domba kita, umat kepunyaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita dengan penuh sukacita, jangan dengan penuh persungutan, atau jangan sampai kita sendiri sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang menyerah gitu loh. Setia mendengar suara Tuhan gitu. Bagaimana mau jadi pelayan atau gembala bagi umat kalau kita sendiri tidak setia membaca firman, tidak setia membaca sabda bina umat, tidak setia memberitakan firman. Kita mau setia memberitakan firman, tapi kita juga malas baca firman Tuhan. Kita juga diingatkan supaya kasih tahu itu umat Tuhan bahwa ketika Tuhan sudah menuntun dan kita juga sebagai majelis jemaat sudah menuntun dengan baik, biarlah umat Tuhan juga itu menghargai semuanya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah di dalam gereja itu kita punya para gembala yang setia. Apalagi di Immanuel Surabaya ini. Semuanya setia. Setia menjalankan tugas. Tidak ada yang mau mundur dari tugas. Tugas itu mulia itu, ingatkan domba-domba atau umat yang dipercayakan bahwa jauhilah ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang tidak benar. Salinglah menguatkan dan menghibur satu dengan yang lain. Jadilah garam dunia. Karena dunia ini sudah dipenuhi dengan warna-warni yang baik, yang tidak baik. Mudah-mudahan suara para gembala atau suara kenabian itu atau suara firman Tuhan itu membawa kita untuk terus mengikuti warna-warni yang Tuhan kehendaki, bukan yang Tuhan tidak kehendaki. Dan ketika kita masih diberi kesempatan dan waktu, pakailah, gunakanlah waktu itu dengan baik. Jadilah gembala yang menuntun, membimbing dan mengarahkan. Jadilah penatua, diaken, pendeta, pengajar-pengajar, pelayan PAPT. Jadilah penuntun, pengajar yang arif dan bijaksana. Saya katakan dalam khotbah saya hari Minggu, jangan jadi api, jangan jadi bara, tetapi air yang sejuk. Mungkin kalau ada orang yang lagi marah, kita arahkan, jangan marah ya. Tuhan Yesus tidak suka kita marah gitu ya. Jangan khawatir, kita dengar ada yang kekhawatiran. Jangan, ada yang mau mengundurkan diri. Jangan, kamu tidak mengaku di hadapan manusia, kamu mengakunya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu memang sebagai gembala yang agung, ketika percayakan kita sebagai gembala-gembala di dunia ini, waktu yang Tuhan berikan, jangan sia-siakan. Jangan sampai 5 tahun misalnya kita dipilih jadi majelis, bekerja 5 tahun. Tapi selama 5 tahun itu kita tidak ada kunjungi jemaat. Mungkin kita juga kita miskin dalam berdoa bagi jemaat. Atau kita sering tolak-tolak tugas ya. Jangan Bapak Ibu. Ingat bahwa Tuhan menjaminkan kehidupan kita. Di mana kekhawatiran? Bukankah kalau kita baca Injil Yohanes pasal 14 ayat 1, ayat 11 dan juga 14, Yesus katakan di sana bahwa Dia yang gembala yang baik, nyawanya pun jadi taruhan untuk membela kita bagi domba-dombanya ini. Dia juga mengenal kita dengan baik. Jadi kita juga, hai Ibu Pendeta, kenallah domba-dombamu dengan baik. Hai Penatua Diaken, kenalilah domba-dombamu dengan baik. Supaya kau diberkati Tuhan, domba-dombamu juga diberkati Tuhan. Kau berjalan dalam waktu-waktu kehidupan bersama mereka. Dan luar biasa kasih sayang Tuhan. Tuh ada lagunya, gembala baik bersulinan merdu. Jadi kemerduan pelayanan, kemerduan persekutuan, kemerduan kesaksian itu, itulah yang jadi berkat yang luar biasa. Ini firman loh untuk kita semua.
Haleluya. Amin. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina berjalan. Yang berdosa Ku pujikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Rahmani, puji syukur terima kasih atas ibadah yang kami sudah laksanakan sebagai tanggung jawab iman kami di hadapan Tuhan, agar kami senantiasa diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat ibadah ini. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat-Mu, khususnya GPIB dari Aceh sampai kepada Buton, secara khusus spesifik jemaat GPIB Immanuel Surabaya. Mari Tuhan tolong berkati, beri kuat, beri sehat, beri hikmat, agar kami mampu melaksanakan semua tugas tanggung jawab yang telah Tuhan berikan atau anugerahkan. Dampingi kami dengan penuh sukacita Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kami. Hamba berdoa untuk setiap keluarga, bapak, ibu, rumah tangga, tanggung jawab mereka sebagai orang tua dan pekerja-pekerja di ladang dunia ini ataupun di ladang gereja. Tuhan tolong berikan kemampuan, berikan kuat sekat dan hikmat, agar supaya dapat membesarkan, mendidik dan mengarahkan anak-anak dengan baik. Hamba berdoa untuk semua anak-anak. Mari Tuhan tolong berkati, beri kuat sekat, hikmat, harapan dan cita-cita mereka. Biarlah Engkau adalah jawabannya. Apalagi di tengah situasi COVID-19 yang belum berakhir, sehingga segala sesuatunya begitu banyak dilakukan di dalam rumah masing-masing. Hamba-Mu juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan tolong berkati. Hamba-Mu juga berdoa untuk Majelis Sinode, MUPAL, dan seluruh jemaat-jemaat yang ada di GPIB. Terutama para pelayan-pelayannya, pelayan firman sakramen, penatua dan diaken, serta keluarga mereka semuanya. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka, Kau tambahkan setahun usia pribadi rumah tangga dalam sepekan ini. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kebahagiaan mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang sakit, di rumah atau di rumah sakit. Mereka yang berada di dalam pergumulan-pergumulan. Mari Tuhan tolong berkati mereka, dampingi mereka. Beri mereka kuat sehat Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya. Secara khusus Tuhan Ibu Vivin yang masih dalam proses pengobatan berada di rumah sakit. Ibu Ariati yang sudah pulang dari rumah sakit. Tuhan tolong beri kesembuhan bagi mereka. Demikian juga keluarga yang berduka cita
yaitu keluarga Uniputi Hetaria, atas Engkau panggil pulang mantan hamba-Mu, Tuhan, ibu kekasih mereka, orang tua terkasih, istri terkasih, teman terkasih. Biarlah keluarga ini senantiasa dikuatkan dan dikiburkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk ekonomi kami semuanya, terutama di situasi COVID-19 ini. Kami yakin percaya bahwa Engkau adalah air kehidupan, roti kehidupan di dalam ekonomi kami. Dengan kuat sekat dan hikmat yang Kau anugerahkan, maka kami akan mampu mengelola ekonomi kami, sekecil atau sebesar apapun, sedikit atau sebanyak apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk kami anak-anak bangsa Indonesia ini, seiman atau tidak seiman. Kami boleh berbeda suku, ras, budaya atau agama, tetapi kami saling mengasihi, kami saling menghormati, sehingga kerukunan yang ada adalah kerukunan kasih yang mampu menjadi teladan bagi dunia ini. Sehingga Indonesia senantiasa hidup di dalam kerukunan yang penuh dengan damai, sukacita dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik. Begitu banyak yang akan kami minta dan pohon kepadamu, tetapi kami yakin percaya Engkau yang paling tahu apa yang menjadi harapan kami di dalam berdoa syafaat ini. Ini doa kami. Doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tibalah saatnya kita akan memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Apa yang sudah kita persiapkan untuk kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan syukur kita, biarlah kita memberikannya dengan penuh sukacita. Firman Tuhan yang melandasi persembahan syukur ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya.
Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, hasilnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Disilakan sidang jemaat berdiri. Kita akan masuk di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Dalam curahan kasih-Mu sajalah ya Tuhan, kami memiliki segala kecukupan, dan dalam berkat-Mu sajalah Tuhan, memampukan kami untuk memberi dengan pemberian ini. Kami tidak akan kekurangan, melainkan Tuhan akan semakin mencukupkan hidup kami, sehingga kami selalu sejahtera dalam pengharapan pada Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, sumber hidup dan berkat. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, dengarkanlah akan amanat pengutusan. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan keluarga kita untuk terus berkarya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai-mu. Mari memuji Gita Bakti 208, tak kutahu kan hari esok. Tak kutahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyakkah tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang pengasih melindungiku tetap, meski susah perjalanan. Gelombang dunia menderu, dibimbingnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyakkah tak ku pahami dalam masa menjalan,
beri terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Arahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat darinya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.